Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anilia Ratnasari, dosen program studi pendidikan biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Wilalodra. Pada video kali ini, saya akan memaparkan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran saya. Sebagai dosen program studi pendidikan biologi, saya ditugaskan mengajar atau mengampu beberapa mata kuliah. Salah satunya yaitu mata kuliah evaluasi pendidikan biologi pada jenjang S1 semester genap tahun 2024-2025, khususnya di semester 4. Mata kuliah evaluasi pendidikan biologi ini merupakan mata kuliah pokok atau wajib dengan rumpun mata kuliah yaitu pendidikan. Kode mata kuliah ini Bio 03240. Dengan deskripsinya, mata kuliah ini yaitu penguasaan, tujuan dan fungsi penilaian, peran evaluasi dalam pembelajaran, prosedur dan bentuk evaluasi, konsep pengukuran, instrumen pengukuran hasil belajar, analisis kualitas instrumen, pengolahan hasil pengukuran, asesmen tradisional, asesmen alternatif, kinerja, produk, termasuk portofolio, asesmen praktikum, penilaian berbasis kelas, serta administrasi dan pelaporan pada proses pembelajaran. Adapun CP pada mata kuliah ini sesuai dengan kurikulum yang ada di program studi pendidikan biologi UNWIR, yaitu mampu menjelaskan tentang penguasaan, tujuan dan fungsi penilaian, peran evaluasi dalam pembelajaran, prosedur dan bentuk evaluasi, konsep pengukuran, instrumen pengukuran hasil belajar, serta analisis kualitas instrumen, di sini validitas dan reliabilitas. Tentang CP dan MK-nya disesuaikan juga dengan kurikulum dengan CPL-nya, yaitu konsep teoritis pedagogi biologi atau pedagogical content knowledge in biology secara mendalam yang mencangkup perencanaan pembelajaran, media pembelajaran, evaluasi proses dan hasil yang sesuai dengan karakteristik pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan karakteristik siswa sebagai sarana pencapaian tujuan pembelajaran yang utuh. Di sini ada di dalam RPS juga pada P2.2. Pembelajaran mata kuliah ini menggunakan pendekatan model DII, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada Delivery, saya menyampaikan konsep materi melalui video pembelajaran yang saya share di YouTube. Kemudian ada juga e-modul dan alat bantu yang lainnya media PPT. Sedangkan pada interaction keaktifan mahasiswa, di sini saya menggunakan proses pembelajaran dengan ILKM, yaitu di dalam ILKM ada interaksi keaktifan mahasiswa dalam berdiskusi. Dan pada fase assessment saya melakukan pengukuran konsep hasil dari hasil belajarnya, hasil diskusinya, ada yang ada di dalam ILKM juga dan ada juga di dalam e-modul. Kenapa saya menggunakan video yang saya share ke YouTube, e-modul dan ILKM di sini sebagai medianya? Karena sesuai dengan mahasiswa generasi Gen Z untuk memotivasi mereka belajar, memudahkan mereka memahami materi. Untuk selanjutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah evaluasi pendidikan biologi pada materi ruang lingkup evaluasi
proses pembelajaran dengan tatap muka atau di dalam kelas, luring. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya, Ya, pada hari ini kita kembali belajar di mata kuliah evaluasi proses pembelajaran. Ini semester 4 ya. Program studi pendidikan biologi. Nah, semoga kalian semua selalu semangat. Meskipun kita siang tapi tetap semangat ya. Semangat ya. Alhamdulillah semangat dan sehat itu yang utama. Nah, sebelum memulai mata kuliah evaluasi, Ibu ingin sekalian mengisi daftar hadir terlebih dahulu ya, untuk daftar hadir, karena ini absensi ini sangat penting untuk presentasi dalam penilaian ya. Nah, silakan diisi daftar hadirnya Diana ya. Oke, untuk materi ruang lingkup evaluasi pembelajaran. Jadi untuk ketua kelasnya bisa menandatangan di akhir hidayah setelah ibu tanda tangan. Terima kasih. Ruang lingkup evaluasi pembelajaran ini ya memiliki CPL, CPMK, dan sub CPMK sesuai dengan kurikulum yang ada di program studi pendidikan biologi. Nah, untuk CPL-nya itu tentang teoritis pedagogi biologi, mencakup media pembelajaran, perencanaan pembelajaran, evaluasi pembelajaran, kemudian tujuan pembelajaran, karakteristik siswa dan lain-lain, sesuai dengan yang sudah Ibu sampaikan minggu kemarin sebelumnya di APS ya. Nah, untuk CPMK pada hari ini ya, itu adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang penguasaan tujuan dan fungsi penilaian, peran evaluasi dalam pembelajaran, prosedur dan bentuk evaluasi, konsep pengukuran, instrumen pengukuran hasil belajar, dan analisis kualitas instrumen. Nah, sedangkan pada hari ini kita sub CPMK-nya adalah menjelaskan dan menerapkan ruang lingkup evaluasi pembelajaran. Nah, di sini juga Ibu memiliki beberapa materi yang sudah Ibu siapkan ya. Ini salah satunya, ini sebagai materi pertama simulasinya. Menurut kalian apa makna dari gambar tersebut? Ya. Jadi maknanya di dalam proses pembelajaran itu interaction. Jadi ketika guru menyampaikan materi atau dosen menyampaikan materi, kemudian terjadilah interaksi antara siswa dengan gurunya, mahasiswa dengan dosennya. Mereka bertanya, kemampuan berdiskusi. Nah, setelah itu diakses. Setelah kalian mengisi asesmen, ada hasilnya, dan inilah hasilnya. Ada karakteristik hasilnya itu berupa ada yang deskriptif, ada yang kuantitatif ya. Bagaimana kita mengukurnya, baik tes ataupun non tes seperti itu. Ya. Mereka itu juga memiliki media video pembelajaran sebagai alat bantu dalam kalian lebih memahami lagi materi tentang ruang lingkup evaluasi pembelajaran. Kalian bisa juga mengakses, ini sudah share ke YouTube ya. Nah, ini videonya, silakan kalian akses di Android masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anil Ratnasari dari Universitas Willodra. Pada video kali ini saya akan menjelaskan ruang lingkup evaluasi pembelajaran. Apa itu evaluasi pembelajaran? Suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan sampai sejauh mana tujuan-tujuan pembelajaran telah dicapai oleh siswa maupun mahasiswa.
Adapun tujuan evaluasi secara umum menilai hasil belajar peserta didik, mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pendidikan kepada orang tua dan masyarakat, mengetahui ketercapainya mutu pendidikan secara umum. Secara khusus, mengetahui kemajuan dan hasil belajar peserta didik, mendiagnosis kesulitan belajar, memberikan umpan balik, menentukan kenaikan kelas, dan memberikan motivasi agar peserta didik melakukan perbaikan. Evaluasi program pembelajaran terdiri dari perencanaan, yaitu kita mengkaji kurikulum, penyusunan silabus, RPP maupun RPS. Pada pelaksanaan, dosen memberikan pengalaman belajar pada mahasiswa, dibantu oleh sumber belajar, metode dan model pembelajaran. Kemudian, untuk mengukur hasil belajarnya, melakukan pengembangan instrumen. Prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran: SOHI, objektif, adil, terpadu, terbuka, menyeluruh, sistematis, beracuan kriteria, dan akuntabel. Di dalam kegiatan evaluasi juga terdiri dari asesmen, yaitu penilaian proses pembelajaran untuk melihat proses, kemajuan, dan hasil. Kemudian kita juga melakukan measurement atau pengukuran, dan alat ukurnya yaitu testing. Pengukuran memberikan angka pada proses dan hasil belajar berupa data kuantitatif. Alat ukurnya, instrumennya dapat berupa tes maupun non-tes untuk melihat atau mengukur kognitif siswa, sikap siswa, dan psikomotor siswa. Teknik penilaian kognitif belum revisi Anderson itu dapat berupa tes tertulis, tes lisan, tes penugasan, dan juga teknik lainnya. Sedangkan teknik penilaian sikap bisa berupa non-tes, berupa skala sikap maupun lembar observasi yang dilakukan oleh guru maupun dosen. Teknik penilaian psikomotor atau keterampilan dapat berupa asesmen kinerja, produk, proyek, maupun portofolio. Dapat disimpulkan, ruang lingkup evaluasi pembelajaran mencakup semua aspek pembelajaran, baik kognitif, afektif, maupun psikomotor. Oke, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Baik, sekarang kita sudah mengakses video. Ibu juga tadi sudah sedikit memaparkan dengan PPT. Nah, sekarang kita bagi kelompok mahasiswa masing-masing ya. Silakan kalian sesuaikan dengan kelompoknya. Sebelum ke fase selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tadi yang pertama Ibu menggunakan fase delivery. Kenapa? Karena pada pembelajaran mata kuliah evaluasi ini Ibu menggunakan model pembelajaran DI, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Pada delivery, Ibu sudah menjelaskan konsep dengan beberapa media. Dan selanjutnya kita akan menggunakan media lagi, ya, seperti e-modul dan ILKM. Nah, kalian dengan kelompoknya kita masuk ke fase interaksi. Ibu akan melihat keaktifan interaksi. Kalian mengakses e-modul, pasti kalian lebih senang mengakses e-modul karena e-modul itu mudah diakses dengan Android kalian masing-masing ya. Dan semoga bisa memotivasi kalian. Silakan kalian boleh mengakses e-modulnya seperti yang sudah Ibu bagikan linknya ya, seperti yang Ibu bilang. Silakan akses e-modulnya. Kita akses e-modulnya. Nah, ini e-modulnya. Kalian bisa memahami materi di dalam e-modul. Kita bisa sama-sama mengakses e-modulnya ya. Coba di scroll mana? Nah. Ya, ini silakan kalian baca atau literasi, kaji literasinya terlebih dahulu materinya, konsep dasar dan fungsi evaluasi pembelajaran. Ini kemudian ada peran penilaian asesmen pengukuran dalam pembelajaran. Nah, teknik penilaian hasil belajar dan juga rangkuman. Kalian literasi terlebih dahulu. Ibu kasih waktu 10 menit ya untuk meliterasi, memahami materi yang ada di dalam e-modul tersebut.
berdiskusikan, buka link ILKM-nya. Di situ ada lembar diskusi, kalian berdiskusi terlebih dahulu ya. Per kelompoknya diskusi, nanti ibu ada sesi tanya hasil diskusinya. Tanya ya. Ya. Kemudian sekarang kalian, nah tadi video pembelajaran juga kalian bisa menyimak. Tetap begitu. Yang pertanyaan. Nanti buka ILKM. Setelah kalian mengkaji, meliterasi, i-modul, kemudian ILKM, dan sudah berdiskusi dengan kelompoknya, silahkan kalian masing-masing kelompok menyampaikan hasil diskusinya. Apa sih ruang lingkup evaluasi itu? Ya, kelompok Amel. Siapa yang mau menjadi berinteraksi? Amel, ya bisa Amel berdiri halo untuk Pertanyaannya tadi apa itu ya, lingkup evaluasi? dari hasil kajian literasi, i-modul, kemudian materi, apa ini hasil diskusi juga dengan kelompoknya gitu. Apa ruang lingkup evaluasi itu? Ruang lingkup evaluasi ini yaitu evaluasi atau assessment dalam proses pembelajaran ini untuk pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dirancang untuk memberikan suatu pengalaman belajar yang melibatkan mental dan fisik dari peserta didik melalui interaksi peserta didik dengan guru atau lingkungan atau sumber belajar lainnya. Ya, terima kasih. Sebelumnya izin menanggapi dari Ya. kelompok sebelumnya. Menurut kelompok kami, ruang lingkup evaluasi pembelajaran itu sama sepertinya. Mungkin kami menambahkan di mana ruang lingkup evaluasi pembelajaran ini meliputi berbagai aspek ya. Nah, aspeknya seperti pengetahuan siswa, keterampilan peserta didiknya, ataupun pemahaman dari para peserta didik itu sendiri. Nah, selain itu bisa melibatkan prestasi non-akademik juga. Nah, seperti keterampilan sosial ataupun dalam interaksi kehidupan sehari-harinya. Seperti itu. Baik, terima kasih. Sudah menanggapi ya, jadi aspeknya ada kognitif, ya, afektif, psikomotor, dan juga non akademiknya. Oke, tanggapi juga dari kelompok IT. Ya. Apa itu ruang lingkup evaluasi? Mohon izin untuk menanggapi dari kelompok 1 dan kelompok 2. Bahwasanya ruang lingkup evaluasi itu betul kata kelompok yang sebelumnya bahwasanya mencakup kognitif, afektif, dan psikomotor, tapi juga ruang lingkup evaluasi juga adalah pengukuran atau asesmen yang akan menilai gitu hasil dari belajar siswa tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Itu menurut kelompok ada sana mengukur hasil belajar siswa. Oke, kelompok terakhir, kelompoknya Eva, Najwa, dan Jessica, Sipin. Siapa yang akan berinteraksi? Lain mungkin hanya menambahkan saja dari kelompok kami, yaitu ruang lingkup evaluasi itu kayak mencakup berbagai aspek, yaitu bagaimana proses pembelajarannya, terus perencanaannya, terus pelaksanaannya, dan gimana sih hasil dari pembelajaran tersebut. Itu saja sih Bu, dan tambahan dari kelompok kami. Ya, terima kasih. Terima kasih, tadi sudah disampaikan dari beberapa argumen hasil diskusi mahasiswa. Wah, sangat luar biasa sekali ya. Kalian interaksinya, sistem pembelajaran itu satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Ada guru, ada siswa, ada kurikulum dan lain sebagainya. Kemudian proses dan hasil belajar. Nah, proses dan hasil belajar. Nah, di asesmen atau dinilai atau diukur hasil belajar apa, tercapai tidak.
hasil belajarnya, misalkan sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Nah, seperti itu. Kemudian untuk ruang lingkup juga ada dasar hukumnya ya. Nah, dasar hukumnya itu ada di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ini yang mengatur dasar hukum dari sebuah evaluasi pembelajaran, karena akan universalnya menjadi evaluasi pendidikan nasional. Seperti itu. Oke. Ya, dan juga hasil diskusi kalian, kemudian kalian bisa menjawab asesmennya di bagian ILKM dan juga di akhir modul. Ibu beri waktu kurang lebih 15 menit. Silakan mulai dari sekarang. Ya, habis waktunya, sudah 15 menit. Oke, terima kasih. Setelah asesmen silakan kembali ke tempat masing-masing, boleh? Mari dirapikan kembali duduknya. Ya. Selanjutnya, alhamdulillahirobbilalamin, mata kuliah evaluasi pembelajaran biologi di materi ruang lingkup evaluasi, ya, kita sudah selesai, ya. Untuk pertemuan kali ini, lanjut nanti pertemuan kedua ada tugas dari Ibu, yaitu kalian mencari taksonomi belum revisi. Nah, itu ada taksonominya ya, ada taksonomi kognitif, taksonomi afektif, dan taksonomi psikomotor. Oke. Ya, Ibu minta maaf apabila ada salah kata atau sikap yang kurang berkenan. Terima kasih untuk hari ini. Semoga belajar kita hari ini mendapatkan manfaat dan berkah untuk semuanya. Amin. Amin. Sekian dariku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian pemaparan video unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi unsur pengajaran dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.